Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku seiman, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang cerah ini, yang penuh dengan keberkahan ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala dalam rangka untuk menimba warisan para nabi, untuk meraih ilmu yang ditulis oleh para ulama kita. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memulai mengkaji pembahasan baru insyaallah ta'ala, dan yang akan kita kaji adalah salah satu karya dari Al-Imam besar Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tulisan beliau ini berjudul Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanihi, artinya surat Imam Ibnul Qayyim kepada salah satu saudaranya. Namun sebelum kita membahas dan mengkaji kitab tersebut, ada baiknya kita mengenal dulu sosok imam besar ini, penulis kitab ini, Ibnul Qayyim. Dan insyaallah juga kalau cukup waktunya kita akan menjelaskan juga secara umum isi dari risalah Ibnul Qayyim kepada saudaranya tersebut. Pertama, tentang biografi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah, ya, sebagai kunyahnya, Syamsuddin Muhammad Abu Bakar bin Ayyub, ini ayahnya. Abu Bakar bin Ayyub adalah ayahnya. Bin Sa'ad bin Hurais bin Mak Zainuddin Az-Zur'i Ad-Dimashqi. Berarti beliau dari Damaskus, yang dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi nama beliau adalah Syamsuddin Muhammad. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Safar tahun 691 Hijriyah. 7 Safar tahun 691 Hijriyah. Beliau tumbuh dewasa dalam lingkungan yang kondusif. Yang kondusif dalam artian baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik. Di mana ayah beliau merupakan
kepala sekolah Al-Jauziyah yang ada di Damaskus. Ada sekolah namanya Al-Jauziyah dan ayahanda beliau adalah kepala sekolahnya. Dan di sana beliau jadi kepala sekolah selama beberapa tahun, lumayan lama. Nah, karena itulah sang ayah digelari oleh orang-orang di sana dengan Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim Al-Jauziyah sebagai penghidup sekolah Al-Jauziyah karena kepala sekolahnya. Maka dari situlah sang anak ini dikenal di kalangan ulama, dikenal di kalangan manusia dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, putranya kepala sekolahnya Al-Jauziyah. Putranya kepala sekolah Jauziyah. Ini makna Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Al-Jauziyah diambil dari nama sekolahan yang mana di situ bapaknya sebagai qayyimnya, sebagai kepala sekolahnya. Kemudian beliau ini adalah seorang anak yang memiliki tekad kuat, keinginan yang besar dalam menuntut ilmu. Semua ulama, rata-rata para ulama, mereka adalah orang-orang yang berawal dari seorang yang memiliki tekad kuat dalam menuntut ilmu. Karena tekad yang kuat inilah yang nantinya akan menerjang segala halangan, segala rintangan yang menghalangi di tengah perjalanannya dalam menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diberikan dari ilmu. Nah, kata beliau, tekad luar biasa dalam mengkaji, menelaah sejak masih muda belia. Beliau memulai perjalanan ilmiahnya pada usia 7 tahun. Ini kebiasaan para ulama, yaitu melakukan safar dalam rangka thalabul ilm. Thalabul ilm. Jadi sampai ada istilah di antara mereka perjalanan ilmiah, yakni perjalanan mereka dalam menuntut ilmu dari kota ke kota, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai beliau bakat yang besar, yang luar biasa, ditopang dengan daya akal luas, pikiran cemerlang, daya hafal yang mengagumkan, serta kekuatan yang luar biasa. Karena itu tidak mengherankan jika beliau ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai lingkaran ilmiah para masyayikhnya dengan semangat keras dan jiwa yang kuat untuk menyembuhkan rasa haus dan memuaskan obsesinya terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itu beliau menimba ilmu dari setiap ulama spesialis sehingga dia menjadi ahli dalam berbagai ilmu Islam dan mempunyai andil besar dalam berbagai disiplin ilmu luar biasa. Jadi beliau ini seorang ulama yang spesialis di berbagai macam ilmu, bukan hanya spesialis dalam satu ilmu tertentu, tidak, bahkan spesialis dalam berbagai ilmu. Dan ini ciri khas dari para ulama zaman dahulu. Mereka menguasai berbagai macam disiplin ilmu, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian berikut ini adalah di antara guru-guru yang paling besar pengaruhnya, paling memberikan andil dalam pembentukan seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Guru beliau yang pertama adalah ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar bin Ayyub. Abu Bakar bin Ayyub, atau yang digelari oleh para ulama dan manusia di zamannya dengan Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Qayyim Al-Jauziyah itu nama ayahnya. Oleh karenanya beliau disebut Ibn itu putra. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, putranya Qayyim Al-Jauziyah. Dengan ayahnya, Al-Imam Ibnu Qayyim mempelajari ilmu faraid, di mana ayahnya memiliki
ilmu mendalam tentang faraid. Yang kedua, Imam Al-Harran, yaitu Ismail bin Muhammad Al-Farra. Guru beliau dalam madhab Hambali di Damaskus. Jadi sejak waktu masih di Damaskus, beliau diantaranya mempelajari fikih Hambali dari ini guru beliau Imam Al-Harran. Di mana Ibnu Qayyim belajar pada ilmu faraid juga sebagai kelanjutan dari apa yang diperoleh dari ayahnya dan juga ilmu fikih. Guru beliau yang ketiga yaitu Syarafuddin bin Taimiyah. Syarafuddin bin Taimiyah. Ini bukan Ibnu Taimiyah itu ya, tapi beliau adalah saudara Syekh Islam. Jadi Syarafuddin ini bukan Syekhul Islam, tapi saudaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di mana beliau ini adalah seorang alim juga, menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Guru beliau yang keempat adalah Badruddin bin Jamaah, di mana beliau seorang imam masyhur yang bermadhab Syafi'i, ya, bermadhab Syafi'i, memiliki beberapa karangan. Jadi beliau juga Ibnu Qayyim dari menguasai mempelajari madhab Syafi'i. Guru beliau yang lain yaitu Imam Ibnu Muflih, seorang imam masyhur yang bermadhab Hambali, di mana Ibnu Qayyim pernah berkata memuji beliau, tak seorang pun di bawah kolong langit ini yang mengetahui madhab Imam Ahmad lebih dari Ibnu Muflih, Guru beliau yang lain yaitu Imam Al-Mazi, seorang imam juga bermadhab Syafi'i. Di samping itu beliau termasuk imam ahli hadis dan penghafal hadis generasi terakhir. Dan yang terakhir, dan ini yang paling berpengaruh kepada Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Al-Halim. Nama beliau Ahmad bin Al-Halim bin Abdul Salam An-Numairi. Beliaulah sosok yang memiliki pengaruh sangat besar dalam kematangan seorang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala al-jami'. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan bahwa Ibnu Qayyim menyertai beliau, ya, selama 17 tahun. Jadi pantas apabila Ibnu Qayyim sangat terpengaruh, atau Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat memberikan pengaruh kepada Al-Imam Ibnu Qayyim sebab 70 tahun bersamanya. Sejak beliau menginjakkan kakinya di Damaskus hingga wafat. Jadi sejak Ibnu Taimiyah pindah ke Damaskus, maka semenjak itu pula ya Imam Ibnu Qayyim yang memang tinggal di Damaskus mulazamah dengan gurunya Ibnu Taimiyah selama 17 tahun sampai Imam Ibnu Taimiyah wafat. Di mana Ibnu Qayyim mengikuti, membela pendapat ilmunya Ibnu Taimiyah dalam beberapa masalah. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyiksaan dan penyakit yang menyakitkan dan orang-orang fanatik dan takut kepadanya. Jadi Imam Ibnu Qayyim juga ikut serta sampai dapat siksaan, ya kan, dapat penjara. Bahkan disebutkan keduanya sampai pernah dipenjara bersama, ya kan, dan tidak dibebaskan kecuali kematian Ibnu Taimiyah. Sampai Ibnu Qayyim ikut di penjara ketika itu. Kemudian saudara rahimakumullah, ini sejarah singkat sebenarnya tentang Imam Ibnu Qayyim. Saya potong saja, lumayan panjang. Langsung saja terhadap pembahasan wafatnya beliau. Adapun wafatnya beliau Imam Ibnu Qayyim sebagaimana disebutkan dalam
kitab-kitab biografi beliau, kitab-kitab yang menyebutkan biografi beliau, disepakati bahwa beliau ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat pada malam Kamis. Pada malam Kamis setelah azan Isya, tanggal 13 Rajab, tahun 751 Hijriyah. Beliau disolati setelah salat zuhur keesokan harinya di Masjid Al-Umawi, kemudian di Masjid Jarrah, dan dimakamkan di perkuburan Al-Bab As-Saghir dekat makam ibundanya di Damaskus. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah memberikan manfaat dengan beliau dan karangan-karangan beliau untuk kita, untuk Islam, dan untuk kita kaum muslimin. Ini sejarah singkat biografi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya kita akan membahas secara singkat pula tentang kandungan dan isi dari risalah beliau terhadap salah satu saudaranya tersebut, yang mana ini ditulis oleh muhakkik kitab Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Mudaifir. Beliau mengatakan, fahadihi risalatun latifatun fi maknaha. Ini merupakan risalah, sebuah tulisan yang sangat mendetail sekali dalam pembahasannya. Jadi memiliki suatu pembahasan yang sangat detail, sangat mendalam, menunjukkan kehebatan penulisnya. Sahlah fi uslubiha, mudah uslubnya, jadi bahasanya mudah. Mutarabitatun maqasiduha, maksudnya, tujuan-tujuan itu saling berikatan erat. Artinya satu maksud dengan maksud yang berikutnya, satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya itu berhubungan sekali, sangat erat. Qalilatun warakatuha gaziratun ulumuha. Sedikit kertasnya, itu nggak banyak tulisannya, cuma sedikit. Dan memang sangat sedikit sekali, nggak sampai 100 halaman. Namun sangat deras ilmunya, artinya ilmunya sangat melimpah. Yahussu Ibnul Qayyim fiha ala uddin ala ta'limil khair. Di mana di dalam surat ini Al-Imam Ibnul Qayyim menasihati Alauddin, ya, ini saudara, ya, ini mungkin yang dimaksud saudara Ibnul Qayyim yang dikirimi surat ini oleh beliau, namanya Alauddin. Dalam surat ini beliau menasihati, ya, menasihati dan menganjurkan Alauddin saudaranya ini untuk mengajarkan ilmu. Wan nushi likulli man ijtama'a bihi, dan menasihati dan menyampaikan, memberikan nasihat kepada siapa saja yang sedang dia berkumpul dengannya. Jadi kalau berkumpul jangan lupa kasih nasihat umum, ya kan? Bisa nasihat umum, bisa mengajak kebaikan atau mencegah dari kemungkaran jika kita dapati dengan teman kita sedang berkumpul, kemudian di situ teman kita melakukan kemungkaran, nasihati, ingatkan. Wa yubayyin al-asar al-mutarattibah ala tarkid da'wah ta'lim. Dan beliau juga menjelaskan tentang dampak akibat meninggalkan dakwah dan mengajarkan ilmu. Artinya dalam kumpul-kumpul ketika bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman-teman, jangan lupa untuk menyampaikan ilmu semampu kita. Dan bahwasanya ada dampak buruk, nanti dijelaskan secara detail tentang orang yang sengaja meninggalkan dakwah dan meninggalkan mengajarkan ilmu. Fayadkur minha, lalu beliau juga menyebutkan di antara dampak meninggalkan dakwah dan mengajarkan ilmu,
yaitu hilangnya keberkahan dan rusaknya hati serta kelalaian hati. Jadi membuat hati lalai, juga menghilangkan keberkahan dan juga membuat hati menjadi rusak. Lalu kemudian beliau juga menjelaskan setelah itu pengaruh dan dampak buruk hati yang lalai. Jadi setelah beliau menjelaskan bahwasanya bahaya meninggalkan dakwah itu akan membuat hati lalai, kemudian beliau menjelaskan tentang bahayanya ketika hati sudah lalai, terlebih apabila disandingkan, ditopang dengan memperturutkan hawa nafsu. Hati lalai, kemudian hawa nafsu diperturutkan, maka akan dijelaskan nanti tentang bahayanya. Setelah itu dalam surat ini beliau berbicara dengan singkat tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat. Setelah sebelumnya beliau berbicara tentang lawannya, yaitu orang-orang yang hatinya lalai. Orang-orang yang hatinya lalai. Dan beliau juga menjelaskan tentang butuhnya seorang hamba itu kepada hidayah. Dan di sini beliau membahas luar biasa dengan sangat detail. Beliau sebutkan dari 9 sisi, menunjukkan bahwasanya hamba itu sangat butuh terhadap hidayah. Lalu kemudian beliau juga berbicara tentang orang yang paling mulia di antara orang yang dapat petunjuk. Subhanallah. Orang yang dapat petunjuk itu sudah mulia, ya kan, dibandingkan yang tidak mendapatkan petunjuk. Tapi beliau saking mendalamnya ilmunya pembahasan beliau juga jelaskan yang paling mulia di antara mereka. Siapa yang paling mulia di antara orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk? Nah, di sini beliau menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan para imam yang dengan mereka banyak makhluk mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Lalu beliau menyebutkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Furqan ayat 74, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan beliau menjelaskan nanti dalam kitab ini tentang 4 jalan yang dengannya dapat diraih imamah, ya kan, kepemimpinan, keimaman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kitab kecil tapi luar biasa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini nanti juga membahas secara singkat sekali untuk menjelaskan satu masalah, yaitu bahwasanya setiap orang itu tidaklah dia berusaha mengerahkan tenaganya, hartanya, jiwanya, melainkan tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dan untuk menghindari dari bahaya, dari kesengsaraan. Itu intinya. Jadi semua usaha manusia, mau muslim, mau kafir, mau mukmin, mau kafir, mau siapa saja, ketika dia berusaha, ya, mau apa saja usahanya, itu tujuannya dua itu saja. Mendapat kelezatan dan kenikmatan serta terhindar dari bahaya dan kesengsaraan. Itu nanti akan dibahas dengan detail, di mana disebutkan di sini, di mana beliau akan menyebutkan 6 hal di mana tanpa 6 hal ini tidak akan sempurna kelezatan tersebut. Tidak akan pernah sempurna kelezatan yang diinginkan oleh setiap orang ini. Dan beliau juga menjelaskan tentang keadaan kebanyakan orang. Nah, setelah beliau nanti akan menjelaskan 6 hal yang dengannya akan diraih kelezatan itu, tapi sayang kebanyakan orang itu tidak paham sehingga salah kaprah dalam menyingkapi perihal berusaha mereka untuk meraih kelezatan yang sebenarnya ini. Dan beliau nanti juga menegaskan bahwa kelezatan yang sempurna
serta hidup yang thayyib, yang baik itu tak lain adalah dalam ketika mengenal Allah. Ya, diraih ketika seorang hamba itu mengenal Allah, mentauhidkan Allah, serta dekat dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas dengan detail sekali. Dan di situ, ini termasuk di antara detailnya, mendalamnya pembahasan beliau. Dan di situ beliau mendatangkan berdalil tentang hal tersebut, bahwasanya hakikat kelezatan yang sebenarnya itu diraih dengan seseorang mengenal Allah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, terasa dekat dengannya dan rindu untuk bertemu dengannya. Beliau berdalil dengan keadaan salat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan untuk beliau penyejuk pandangannya itu di dalam salat, luar biasa. Jadi nanti akan beliau jelaskan arahnya, apa hubungan antara bahwa salat itu sebagai penyejuk hati dengan kelezatan yang sebenarnya, yang itu bisa diraih dengan mengenal Allah, mentauhidkan Allah, ya, rindu dengan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau juga menjelaskan dengan begitu indah, begitu nikmat gitu kan, dengan menyebutkan 6 hal yang dapat dilihat dari salat. 6 hal yang membuat kita akan senang yang ada di dalam salat. Yang mana 6 hal tersebut apabila ada pada seorang hamba dalam salatnya, maka dia akan mendapatkan qurratul ain, kesejukan pandangan, sejuk pandangan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kenyaman hati ketika salatnya. Insyaallah. Lalu berikutnya beliau menutup risalah beliau ini dengan 4 hal yang itu hendaknya ada pada setiap orang dalam segala urusannya. Yang pertama, niat yang benar. Jadi seorang itu tidak akan dapat meraih semua yang disampaikan oleh beliau di awal, ya, kelezatan hati yang harus diraih dengan ini dan itu, sebab ini dan itu, kecuali ada 4 hal yang harus ada pada hamba tersebut. Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, energi yang tinggi, ya, nggak malas, ya, harus dilawan malas itu, punya kekuatan, serta kecintaan, yakni harapan, dan juga rasa takut, harapan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat tentang pembahasan secara umum kandungan dari risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini kepada salah satu saudaranya yang disebut bernama Alauddin. Baik, karena masih ada waktu, sedikit kita akan sampaikan. Kita mulai mengkaji risalah Ibnu Qayyim ini yang beliau sebenarnya khususkan kepada saudaranya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain sehingga manfaatnya bisa meluas, menyebar, dan insya Allah Subhanahu wa taala kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan manfaatnya biidznillah taala. Beliau Ibnu Qayyim memulai dengan basmalah. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Allahu al-mas'ul al-maridu al-ijabah an yusina ilal ala iddin fid dunya wal akhirah. Allah lah Subhanahu wa ta'ala
yang dimintai dan yang diharapkan ijabahnya untuk berbuat baik, memberikan kebaikan kepada saudara Alauddin, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini doa. Wa yanfa'u bihi, dan menjadikannya seorang hamba yang bermanfaat. Wa yaj'aluhu mubarakan aynama kana, dan menjadikannya seorang yang memiliki, membawa banyak keberkahan dimanapun dia berada. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim memulai suratnya dalam bentuk doa kepada saudaranya Alauddin ini. Doa berupa kebaikan dan manfaat, ya, serta menjadikannya seorang yang membawa keberkahan dan kebaikan untuk orang lain dimanapun dia berada. Setelah itu, dan ini jamaah oleh Allah SWT, ada sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba, seorang yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk orang lain, maka dia sebaik-baik hamba, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini ciri orang yang terbaik. Di mana dia berada, bersama siapa dia berusaha memberikan kebaikan. Keberkahan yang dimaksud di sini, kata Ibnu Qayyim, beliau dengan tegas mengatakan, fa inna barakatar rajul ta'limuhu lil khair haitsu halla. Subhanallah. Sesungguhnya keberkahan seseorang itu adalah dia mengajarkan kepada orang lain kebaikan dimanapun dia berada. Wa nusuhu likulli man ijtama bihi, dan menasihati kepada siapa yang dia berkumpul dengannya. Subhanallah. Orang itu adalah orang yang paling berkah manakala dia adalah orang yang paling banyak mengajar, paling banyak menyampaikan ilmu, paling banyak berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk meninggalkan jalan-jalan syaitan. Di mana dia berada, bersama siapa dia berusaha untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan, mengajari manusia apa yang bermanfaat untuk mereka dari agama mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat dan apa-apa yang membahayakan mereka, khususnya dalam agama mereka. Ini hakikat orang yang paling baik, orang yang paling berkah, banyak berkahnya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ayat yang menggambarkan tentang Al-Masih, tentang Nabi Isa alaihi salam, tentang Nabi Isa alaihi salam, seperti yang terdapat dalam surat Maryam ayat 31. Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan dimanapun saya berada. Kata Ibnu Qayyim, maksud dari seorang yang penuh keberkahan dimanapun berada, yaitu mu'alliman lil khair, sebagai seorang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, da'iyan ilallah, yang mengajak orang kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya Allah, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan tata cara ibadah yang benar atau fikih, mengajarkan akhlak yang benar, adab yang benar, sehingga orang-orang benar-benar berada di jalan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang penuh dengan keberkahan. Jadi di mana dia berada,
dia tidak meninggalkan taklim, dia tidak pernah akan mengajar kebaikan. Semampu dia, orang itu bertingkat-tingkat kemampuannya. Ada kalanya mampu mengajar di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Tapi ada juga yang hanya mampu menyampaikan kebaikan di keluarganya saja. Ada juga yang mampu untuk menyampaikan ilmu kebaikan itu dengan lisannya. Tapi juga ada yang hanya mampu dengan akhlaknya menjadi contoh. Seorang hendaknya tidak meninggalkan hal tersebut. Semampu dia usahakan. Semampu dia diusahakan, karena dengan itulah dia dapat meraih derajat tertinggi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang mubarakan dimanapun dia berada. Dzakiran bihi, sebagai seorang yang selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak jarang ya kan kita dapati ketika kita kumpul-kumpul ya kan dengan teman-teman kita atau reunian atau dengan siapa, terdengar azan salat. Nah, terdengar azan salat, kita masih enak, senang-senang, lama enggak jumpa. Maka tidak boleh kita diam. Kita ingatkan bahwa setelah datang waktu sholat, mari kita sholat semampu kita. Mau tidak mau, ya mudah-mudahan mau, itu yang diharapkan. Kalau tidak mau, bukan kewajiban kita. Kita hanya menyampaikan kebaikan. Muraggiban fi ta'atihi, selalu mengajak, mendorong orang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada min barakatir rajul, inilah diantara keberkahan seseorang. Jadi jamaah dari Allah SWT, orang yang paling berkah adalah orang yang paling baik. Dan orang yang paling baik kepada orang lain secara khusus, secara umum, yaitu ketika dia memberikan kepada mereka kebaikan berupa Islam, ajakan untuk kembali kepada Islam. Jadi kebaikan kepada seseorang itu bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa materi, lebih dari itu adalah berupa ilmu syar'i, dakwah, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada ketaatan, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, dari durhaka kepada orang tua menjadi berbakti kepada orang tua, dari menggampangkan hak tetangga menjadi seorang yang sangat memuliakan tetangganya. Ini semua adalah ajakan kepada Allah, yaitu kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang manakala seperti ini keadaannya, maka inilah hakikat keberkahan seseorang dalam dirinya yang dimaksud dalam ayat tadi. Tayyib. Kemudian selanjutnya beliau memulai pembahasan setelah beliau menjelaskan tentang hakikat keberkahan seseorang. Bahwasanya keberkahan seorang itu dengan dia mengajarkan ilmu, mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang bahayanya ketika seorang meninggalkan hal tersebut. Hal tersebut ditinggalkan. Apa kata beliau? Wa man khala min hada, barang siapa yang tidak melakukan ini, faqad khala minal barakah, maka dia tidak ada berkah padanya. Barang siapa yang tanpa perbuatan ini, maka dia pun tanpa keberkahan pada dirinya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka mudah-mudahan ini jadi motivasi sendiri bagi kita. Itu kadang-kadang kita nggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya sudah baik. Yang penting saya nggak berbuat buruk. Biarin aja. Kalau kita mampu mengingatkan, ingatkan. Nah, ini masih keluarga saya, ini masih adik saya, ini anak-anak saya, apalagi anak istri, yang merupakan
tanggung jawab kita, yang nanti pada hari kiamat kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Itu merupakan kewajiban. Bahkan orang yang tidak wajib begitu, seperti teman kita, misalkan seperti kita lagi berkumpul dengan teman, dengan tetangga, kita lihat, oh saya bisa menyampaikannya ini, maka disampaikan, diingatkan, itu saudara kita. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang padanya tidak ada perbuatan ini, maka sesungguhnya pada dirinya juga tidak ada keberkahan. Berarti ukuran banyak sedikitnya keberkahan seseorang ada pada hal tersebut, seberapa banyak dia mengajak kebaikan. Wa muhiqat barakatu liqaihi wal ijtima' bihi, subhanallah. Juga hilang keberkahan bertemu dengannya dan berkumpul dengannya, subhanallah. Jadi keberkahan ketika kita itu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Kita makhluk yang hidup secara bersama-sama, sering berkumpul, sering bertemu. Nah, ketika bertemu, ketika berkumpul, maka hakikat dalam kumpul tersebut ada keberkahan, manakala di situ ada nasihat, di situ ada pengingat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika seseorang meninggalkan hal tersebut, maka bertemu dengannya, berkumpul dengannya, tidak ada berkahnya, tidak ada keberkahannya. Bertemu hanya ngobrol, ngalor ngidul ini dan ini, padahal dia seorang yang punya ilmu, tidak pantas. Atau kebetulan ada hal yang bisa disampaikan, ada momen-momen di mana ada momen yang dia perlu menyampaikan nasihat di situ. Nasihat. Contoh ringan mungkin dia sedang bersama temannya kok minum tangan kiri gitu kan, ya kan? Minum pakai tangan kiri. Apa salahnya nasihati? Diingatkan, ya. Di sini diingatkan, bukan ngajak, bukan seolah mengajari, tidak. Diingatkan. Kita tugasnya hanya mengingatkan, menyampaikan. Adapun dia berubah, mendapat hidayah taufik, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat bahwasanya keberkahan ketika bertemu adalah ketika kita mau menyampaikan nasihat, ketika kita menyampaikan ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tumhaku barakatu man laqiyahu wajtama bihi, bahkan hilang juga keberkahan orang yang bertemu dengannya dan berkumpul dengannya, subhanallah. Tidak ada berkahnya sama sekali pertemuan dan perkumpulan tanpa ada di situ saling menasihati. Apalagi kalau saling mendukung dalam kemaksiatan, waliyadzubillah. Kadang-kadang seorang bertemu dengan sebagian orang itu, dia adalah seorang yang mudah menasihati, orang yang ini dan itu dan ini dan itu. Tapi ketika bertemu dengan sebagian orang, dia justru ikut dalam kelalaian mereka, bahkan dalam kemaksiatan mereka, waliyadzubillah. Tapi hendaknya kita jadi seorang yang membawa keberkahan dimanapun kita berada. Tayyib. Fa innahu yudayyi'ul waqta fil majarayati wa yufsidul qarba. Ketahuilah saudaraku rahimakumullah, ketika bertemu dengan orang lain, ketika berkumpul dengan orang lain, kemudian di situ tidak ada nasihat, tidak ada ajakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bersamaan dengan itu telah tersia-siakan waktu. Telah tersia-siakan waktu. Dan itu sekaligus dapat merusak hati. Itu sekaligus dapat merusak hati. Karena hakikat hidupnya hati seseorang ini, jamaah Allah, hakikat hidupnya hati seseorang itu adalah manakala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang menghabiskan waktunya tanpa ada manfaat, tanpa zikir, tanpa ilmu, ya kan, hanya hal-hal yang sia-sia, maka ketika itu hati mati, hatinya rusak, berkurang kesehatannya, terus begitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, faida faragta fansab, apabila kalian selesai dari satu urusan,
segera cari urusan yang lain. Apabila kamu selesai dari satu pekerjaan, maka segera cari pekerjaan lain yang bermanfaat. Jangan biarkan waktumu kosong tanpa ada manfaat, karena itu akan merusak hati. Itu kalau kosong, ya kan? Kosong saja sudah merusak hati. Lah bagaimana kalau isinya maksiat? Tentunya akan lebih berat. Kemudian beliau, jamaah dari Allah, setelah itu membahas lebih detail lagi tentang bahaya orang yang menyanyiakan waktu. Namun karena waktu yang terbatas, insya Allah kita lanjutkan pembahasan tersebut pada pertemuan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu pembahasan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.